modeling dengan menggunakan modifier edit poly. Sekarang kita masuk ke bagian yang bisa dibilang paling penting dari sesi modeling kita, karena kita akan mulai mengedit poly atau poligon dari objek kita. Makanya ada istilah namanya poly modeling atau modeling dengan menggunakan poligon. Oke, kita akan coba buat dua plane. Kita copy. Ini tampilannya kita ganti dulu. Oke, ini namanya grid. Kalau kira-kira agak mengganggu, kita hide dulu dengan pencet G seperti ini. Oke, ada dua plane. Nah, ini bidang-bidang di dalam plane ini namanya segmen. Kita lihat di parameter. Ini 4 kali 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 kali 4. Ini 1 kali 1, ini 4 kali 4. Kalau di render sebenarnya nggak kelihatan. Seperti ini. Cuman semakin banyak bidang atau geometri itu mengandung segmen, nah nanti proses texturing dan mungkin renderingnya dia akan semakin lama karena akan baca masing-masing poligon dan teksturnya segala macam. Nah, kadang-kadang bikin satu objek nggak mesti banyak poligon, tapi begitu poligonnya harus membentuk melengkung segala macam, nah baru dia akan harus ditambahkan poligon. Kalau cuman untuk semacam bikin jalan raya itu cukup dengan 1 kali 1 misalnya, nanti tinggal dikasih tekstur jalanan atau aspal gitu. Jadi lumayan nanti kalau proses texturing dan rendering sangat berpengaruh sekali. Oke. Nah, kemudian poligonnya di mana? Karena ini posisinya masih geometri kan, plane, sama-sama plane, segmennya yang satu 1 kali 1, yang satu 4 kali 4. Sekarang kita tambahkan modifiernya, modifier list. Kita tinggal ketik E, dia masuk ke bagian huruf E depannya, kita tinggal pilih edit poly. Nah, ini ada drop down-nya. Inilah edit poly. Ada juga misalnya ini 2 kali 2. Ini kita klik kanan, kita convert to editable poly. Bedanya, ini sudah berubah menjadi editable poly. Ada lagi nanti istilah editable mesh. Kalau misalnya kita nge-download objek, biasanya dia editable mesh. Ya, kita tinggal convert jadi editable poly kalau misalnya kita pengen mengeditnya. Yang satu, dia menggunakan modifier edit poly. Fungsinya sama. Bedanya kalau kita melakukan perubahan di model kita, kemudian kita kayaknya salah nih. Ini kita tinggal delete, nah dia akan balik ke plane awal kita. Seperti itu. Jadi istilahnya kita masih dikasih opsi kalau misalnya ini salah, kita tinggal delete. Atau misalnya ini kita kita sudah dikasih edit poly, nah, terus kita pengen ngedit lagi. Kita bisa melakukannya di step yang ini, atau kalau kira-kira masih agak ragu, kita tambahkan edit poly lagi. Jadi kita mulai mengedit dari sisi
Sini misalnya. Oke. Jadi kalau kira-kira ini salah, bagian yang edit poly ini kita tinggal delete. Kita masih punya satu edit poly. Nah, bisa ditambah-tambah. Nah, kemudian kalau misalnya sudah banyak tumpukannya, ini bisa kita convert to editable poly. Jadi sudah fix. Dari editable poly, bisa kita tambahkan edit poly lagi. Tuh, seperti ini. Sama, kalau kira-kira kita ini salah, kita tinggal delete, dia balik ke posisi awal edit poly kita. Oke, sekarang kita akan bikin contoh. Plain saja. Oke, ini biar kelihatan kita ganti jadi edge. Segmennya mungkin kita ganti, kita tambahkan. Oke, tambahkan edit poly, modifier. Nah, sekarang kita pakai vertex. Vertex itu yang titik-titik ini. Edge itu yang garis. Untuk memilih lebih dari satu, biasa pilih misalnya satu vertex, tinggal tambahkan kontrol, kita press kontrol, kita klik lagi, atau kita seleksi, kita tekan, kita seleksi. Ini vertex. Untuk edge sama, kita tinggal klik press kontrol, kita pilih. Untuk border, ini jarang saya gunakan atau hampir tidak pernah. Polygon ini pasti karena kita istilahnya poly modeling. Modeling dengan polygon. Ini yang namanya polygon. Ini kebetulan edit poly. Nanti kalau yang namanya editable mesh misalnya, jadi segi 4 ini akan ditambahkan satu garis lagi atau edge lagi, jadi segitiga. Editable mesh biasanya seperti itu. Kalau itu terjadi, kita convert saja jadi editable poly, tapi segitiganya kita rubah jadi quadrify, jadi segi 4. Nanti dia akan menghilangkan garis-garis yang diagonal itu. Oke. Ini vertex titik, edge ini yang garis, border itu ini yang bagian luar, tapi jarang saya pakai atau hampir tidak pernah. Polygon ini bidang-bidang ini. Elemen itu keseluruhannya. Kalau kita klik, dia akan terpilih keseluruhannya. Oke. Sekarang kita coba vertexnya. Ini kita tinggal tarik bagian mana. Ini bebas, silahkan. Oke, ini edit poly modifier. Nah, ini yang tajam-tajam ini karena posisinya dia segmennya sedikit. Kalau kita balik lihat di plane-nya, ini saya tambahkan untuk diperhalus misalnya. Kita tambahkan modifier smooth. Ada smooth, ada turbo smooth. Saya biasanya pakai langsung turbo smooth. T. Nah, dia akan otomatis menambah segmen tapi memperhalus objek kita. Seperti ini. Oke. Nah, ini kita copy, kita drag sebagai copy. Ini saya hapus turbo smooth-nya. Saya hapus edit poly-nya. Jadi posisinya hanya plain. Ini saya scale, segmennya nggak perlu banyak, hanya butuh bentuk plane-nya saja. Ini tinggal kita rubah. Nah, ini warna kita ganti.
Nah, seperti ini. Jadi sebuah pulau. Ini belum kita texturing. Nanti kalau sudah kita tekstur, dia akan lebih kelihatan identitasnya. Oke, kalau model kita sudah kita beri tekstur, bisa seperti ini. Oke. Nah, untuk membuat seperti ini, ada modifier namanya noise. Tapi hasilnya dia tidak seperti ini. Kenapa? Karena kalau noise, dia tergantung software ini yang melakukan. Kalau kita pengen agak spesifik seperti ini, kita lakukan secara manual. Oke. Misalnya kita menggunakan noise, ini kita copy. Ini kita delete. Kita delete. Segmennya kita tambahkan. Kita naikkan dulu seperti ini. Segmennya kita perlihatkan. Nah, ini. Kemudian ada modifier namanya noise. Ini kita tinggal settingannya kita ganti-ganti. Nah, seperti ini. Jadi kita tidak bisa, oh yang ini harus di bawah, yang ini harus di atas, seperti itu. Nah, seperti ini noise. Jadi kita tidak bisa secara spesifik bentuknya. Tapi ini bisa berguna misalnya kalau kita pengen bikin bendera misalnya. Dia bisa bergerak-gerak. Seperti ini. Nah, kalau kita nanti mau menganimasikan air atau apa, atau bendera misalnya, kita tinggal nih. Jadi masing-masing modifier untuk fungsi apa, misalnya seperti itu. Oke, nah ini perbedaan antara kita membuat dengan menggunakan edit poly atau dengan modifier lain yang bisa kita gunakan. Seperti itu.